Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam tutorial matematika teknik. Kita masih akan melanjutkan membahas soal-soal tentang integral garis. Kembali dalam tutorial kali ini, kita bahas satu soal saja dulu, ya. Soal-soal yang lain, nanti kita menyusul pada video berikutnya. Oke, soalnya tunjukkan bahwa medan vektor V y kuadrat cos X plus Z pangkat 3 dalam arah I plus 2Y sin X min 4 dalam arah J plus 3XZ kuadrat plus Z dalam arah K adalah konservatif, ya. Jadi kita ingin tunjukkan bahwa vektor V ini atau medan vektor ini adalah konservatif. Kemudian tentukan integral V.dr pada lintasan C, dengan C adalah lintasan dari A 0,1, ke titik B, ya, V per 2, min 1, baik. Pertama, bahwa kita diminta untuk menunjukkan bahwa V ini adalah konservatif. Untuk menunjukkan konservatif atau tidak, kita bisa melihat dari kurulnya, ya, kurul dari V ini. Ya. Kalau nanti kurulnya ada sama dengan 0, berarti konservatif. Kalau tidak sama dengan 0, berarti tidak konservatif. Oke, jadi kita hitung dulu kurulnya, ya. Kurul dari V. Oke, kita hitung kurulnya. Jangan lupa ini bagian baris atasnya IJK, kemudian ini adalah bagian baris keduanya adalah operator diferensialnya, ya. Kemudian yang baris ketiganya baru komponen dari V-nya. Nah, karena yang ini agak panjang-panjang, ini saya tulis bagian ininya dulu, ya. Di bagian bawahnya baris ini, ya. Y kuadrat cos X plus Z pangkat 3, kemudian ini 2Y sin X, ya. 2Y sin X min 4, dan yang terakhir ini 3xz kuadrat, ya. 3xz kuadrat ditambah dengan Z. Oke. Nah, kita dapatkan oke, ya. Ini berarti sekarang kita simpan agak tengah sedikit, I J K, gitu, ya. Ini operatornya, operator diferensial do X, kemudian do Y, kemudian do Z. Oke. Kemudian kita hitung ini. Untuk I, nah ingat ini dihilangkan yang kolom ini. Berarti kita cari determinan seperti determinan, sebetulnya bukan determinan, ya, tapi seperti determinan hitungnya. Jadi do Y dari ini. Nah, berarti kan ini kan konstanta semua bagi Y, kan, ya, ini X dan Z kita anggap konstanta, berarti ini 0, ya. Do Y dari 3x Z kuadrat plus Z adalah 0. Kemudian dikurangi sebaliknya ke sini, do Z dari ini, gitu, ya. Do Z, nah ini juga tidak ada variabel Z, ini konstan terhadap Z. Kita anggap konstan, ya. Sehingga ini kurangin. Nah, kemudian untuk yang J, hasil J, jangan lupa negatif kalau J, ya. Nah, ini hilangkan yang ini, maka berarti do X dengan ini. Nah, hilang ke sini, ya. Do X dari 3xz kuadrat plus Z adalah 3z kuadrat, ya. 3z kuadrat. Kemudian ini ke sini menyilangnya, ya. Berarti do Z dari ini. Ini 0 terhadap Z, ini 3z kuadrat, kan, ya. Dikurangi dengan 3z kuadrat. Kemudian plus K plus, jadi ingat plus min plus, gitu, ya. Ini kembali ini kolom yang ada K-nya hilangkan, barisnya juga sama, ya. Jadi berarti sekarang untuk K berarti ini dengan ini do X ke sini nih. Nah, turun dari sin X apa? Cos X, ya. Berarti ini 2Y cos X. 2Y cos X. Turun dari 4 adalah 0. Kemudian do Y dengan ini. Do Y dari ini. Ini 2 Y kuadratnya berarti 2Y cos X, ini 0, ya. Berarti dikurangi 2Y cos X.
Oke, dengan demikian kita dapatkan dari sini, ini 0, ini juga 0, ini juga 0 ya, sehingga hasilnya adalah 0. Jadi kita peroleh bahwa curl dari V adalah 0. Dengan demikian bisa kita pastikan atau kita sudah kita tunjukkan ini berarti V adalah konservatif. Oke, ya, jadi syarat dari konservatif atau kalau kita punya medan vektor konservatif pasti curlnya sama dengan 0. Oke. Kemudian sekarang kita ingin hitung integral garis ini. Nah, kalau medannya medan konservatif, maka integral garis di panjang sini tidak bergantung pada lintasan. Dia hanya bergantung pada posisi awal atau titik awal dan titik akhir. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Kita dapatkan dulu potensial dari V. Ya. Di langkah berikutnya ini dapatkan dulu potensial. Ya. Potensial dari V. Jadi kalau V konservatif, ya, V konservatif, maka kita akan dapatkan berikutnya bahwa akan ada suatu potensial V yang sama dengan V. Jadi atau kita dari sini berarti kan kita akan dapatkan bahwa jadi grad dari V ya, jadi V-nya potensial ya, V-nya adalah potensial. Potensial dari V. Ingat konsepnya seperti itu ya. Jadi ingat bahwa grad dari V itu kan do V do X ya. Kemudian do V do Y do V do Z. Nah, ini harus sama dengan V. Artinya yang ini, nah, kita lihat dari sini kan ya. Ini kan komponennya ini nih. Ini komponen pada sumbu X, ini komponen pada sumbu Y, ini komponen pada sumbu Z. Ini tidak lain adalah do V do X, berarti kan sama vektornya. Kemudian ini berarti do V do Y, dan ini adalah do V do Z. Sehingga pertama kita dapatkan dari sini berarti do V do X-nya sama dengan ini nih, Y kuadrat cos X ya, plus Z pangkat. Nah, tadi kita ingin mendapatkan potensial V ini, ya, supaya kita bisa hitung ini nih. Bagaimana ya? Kita bisa dapatkan dari sini, ya, kita integralkan. Karena bisa dipastikan juga bahwa kalau seandainya kurva V-nya 0, ya, kalau kurva V-nya 0, maka ungkapan diferensial dari ini, ya, itu akan merupakan diferensial yang eksak. Ya, karena eksak maka boleh kita hitungnya begini jadinya. Bahwa V-nya berarti sebagai fungsi X, Y, Z adalah integral. Integral dari do V do X dx. Berarti V X, Y, Z ini kita integralkan saja terhadap X. Berarti cos integralnya apa? Cos sin ya. Berarti ini Y kuadrat sin X. Kemudian ditambah ini integralkan terhadap X. Karena Z-nya konstan ya. Z pangkat 3 konstan berarti X kali Z kuadrat Z pangkat 3 gitu. Oke. Ditambah suatu konstanta. Nah, konstanta katakan A, dan bagi X, Y, Z adalah konstanta, sehingga A akan merupakan fungsi Y dan Z. Nah, setelah kita dapatkan ini, lalu kita turunkan parsial V ini terhadap Y, ya, berurut ya. Ini kita turunkan berarti terhadap Y, ini adalah 2Y sin X. Ini berarti 0 kan ya? Dan ini berarti terhadapnya parsial, berarti do A do Y. Ini kemudian kita samakan dengan do V do Y yang kita dapatkan sini. Do V do Y ini kan harus 2Y sin X min 4. Jadi 2Y sin X min 4 berarti kita dapatkan
Ada 2 sin X, ini 2 sin X. Do A do Y-nya adalah min 4. Jadi do A do Y sama dengan min 4. Nah, berarti dapatlah A X, A Z, Y, Z ya. A, Y, Z. Integralkan ini terhadap Y. Integral dari min 4 berapa? Terhadap Y. Ya min 4 ya kan ya. Tambah lagi suatu konstanta, misalnya B. Terhadap B ini akan merupakan fungsi Z ya, karena Z bagi Y adalah konstan. Masukkan ini ke ini ya. Maka kita dapatkan V X Y Z sekarang itu menjadi Y kuadrat sin X ditambah X Z pangkat 3 tambah ini A Y Z-nya kita ganti dengan ini. Berarti min 4Y plus BZ. Akhir kita dapatkan do V do Z. Oke. Ini kita turunkan parsial terhadap Z, ini berarti turunannya 0. Ini 3xz kuadrat ya. 3xz kuadrat. Ini turunannya 0 berikutnya. Ini berarti dB dz ya. Jangan lupa kalau sudah tinggal satu berubah, notasi turunannya diganti dengan D ya. Kalau parsial pakai do ya. Nah, ini kita samakan lagi dengan ini. 3xz kuadrat, 3xz kuadrat ditambah dengan z ya, ini. Berarti dapatlah dari sini bahwa dB dz sama dengan, karena ini sama ya, berarti dB dz sama dengan z. Oke. Sehingga B sebagai fungsi z, integralkan ini terhadap z. Berarti setengah z kuadrat plus suatu konstanta ya. Konstanta ini bukan fungsi yang lain lagi ya. Sudah konstanta, benar-benar konstanta ini ya. Nah, sekarang gantikan BZ ini ke sini nih. Jadi BZ ini kita ganti oleh ini nih. Sehingga jadi kita dapatkan potensial dari medan vektor V adalah P X, Y, Z di hasilnya apa tadi? Hasilnya Y kuadrat sin X plus XZ pangkat 3 min 4Y plus setengah Z kuadrat plus C jadinya ya, gitu ya. Y kuadrat sin X plus XZ kuadrat min 4 Y ya, plus setengah Z kuadrat plus C ya, plus C. Ya, min 4Y oke ya, setengah Z kuadrat plus C. Y kuadrat sin X plus XZ pangkat 3 min 4Y plus setengah Z kuadrat plus C. Oke ya, jadi ini potensial. Nah, dengan demikian kita dapatkan sekarang integral P.dr, karena dia tidak bergantung pada lintasan, maka ini sama saja dengan titiknya kan tadi dari A sampai P gitu. Sama dengan ini. Nah, atau ini sama saja dengan potensial pada titik B dikurangi potensial pada titik A. Artinya ya sama saja dengan masukkan potensial, atau kalau kita tuliskan ini berarti Y kuadrat sin X ya plus XZ pangkat 3 harusnya ini ya, XZ pangkat 3, kemudian min 4Y plus setengah Z kuadrat. Nah, kalau kita jadi integral tentu, maka C-nya boleh kita tidak masukkan, atau boleh kita pilih C-nya 0 ya. A-nya sendiri tadi dari 0,1, min 1, kemudian B-nya adalah dari titik ya, sorry. A-nya adalah titik 0,1, min 1, B-nya pi per 2 berapa ya? Pi per 2 min 2 min 1 2. Oke, pi per 2 min 1 2. Pi per 2 min 1 2.
Artinya masukkan ini dulu ya, tadi sama aja ya, masukkan titik B ini ke sini gitu ya. Langsung dari sini ke sini boleh, pakai ini dulu boleh, nggak apa-apa. Atau cari masing-masing I A, I B dari sini juga sama saja ya. Baik, kita masukkan sekarang. Berarti ini kan X-nya, ini Y, ini Z ya. X-nya, berarti sin pi per 2, berarti Y-nya adalah min 1. Min 1 kuadrat kali sin pi per 2. Plus X-nya adalah pi per 2. Kali Z-nya adalah 2, kita pangkatkan 3 ya. Min 4 kali Y, Y-nya adalah min 1. Kemudian plus setengah Z pangkat 2. Setengah Z-nya 2 nih. Ya, berarti setengah kali 2 pangkat 2. Dikurangi kalau kita masukkan 0. Y sin 0. Y-nya adalah 1 ya. 1 kali sin 0. Ditambah dengan X-nya adalah 0. Ya, 0 kali Z berapapun ya sebenarnya. Nah, saya tulis saja gini ya, prosesnya ya. Kemudian min 4 kali Y, Y-nya adalah 1. Plus setengah kali Z, Z-nya adalah min 1 untuk yang ini ya. Min 1 pangkat. Oke. Sehingga dapatlah ini berarti sin pi per 2 kan 1 ya. Ini 1, berarti ini 1. Ditambah dengan ini 8 dibagi 2, 4 ya. 4 pi. Kemudian ini 4 pi, ini berarti plus 4. Plus lagi 2 ya. Oke. Ini 0, ini 0, ini min dari min 4 jadi plus 4. Kemudian min dari setengah jadi min setengah. Sehingga kita dapatkan ini berarti 4 pi lah, ini 4 pi ditambah. Oke. 1 tambah ini 5, 2, 7, 11 dikurangi setengah, 10 setengah ya. 10 setengah. Atau 21 per 2 ya. Oke, ya. Atau boleh kita tuliskan komodi ini, jadi setengah kali 8 pi ditambah dengan 21. Oke, ya. Jadi kalau seandainya medannya medan konservatif, maka integral garis tidak bergantung pada lintasan, hanya bergantung pada titik akhir, posisi akhir dan posisi awal. Ya. Baik, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.